Halo semua, nama saya Zulfikar Belali. Kali ini saya akan menjelaskan aspek sematik peristilahan. Tentang apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Dua kata atau lebih yang ada pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya disebut sinonim. Jadi, sinonim adalah hubungan makna bersifat dua arah. Jika terdapat istilah yang sinonim, maka perlu diadakan seleksi berdasarkan 3 golongan istilah yang berikut. Pertama, istilah yang diutamakan, yakni istilah yang pemakaiannya dianjurkan sebagai istilah baku. Contoh kata gulma lebih baik digunakan daripada tumbuhan pengganggu. Kata partikel lebih baik digunakan daripada bagian kecil. Yang kedua, istilah yang diizinkan, yakni istilah yang diakui di samping istilah yang diutamakan. Istilah yang diizinkan yaitu absorb, akselerasi. Istilah yang diutamakan yaitu serap, percepatan. Yang ketiga, istilah yang dijauhkan, yakni sinonim, istilah yang menyalahi asas penamaan dan peristilahan. Oleh karena itu, perlu ditinggalkan. Misalnya, kata ilmu pasti harus diganti dengan matematika, karena kata matematika lebih spesifik. Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan dengan satu istilah Indonesia. Kata average, mean, dengan kata rata-rata bermakna sama. Kita lanjutkan ke materi homonim dan kehomoniman. Homonim ialah bentuk atau istilah yang sama ejaan atau lafalnya, tetapi yang mengungkapkan makna yang berbeda, karena berasal dari asal yang berlainan. Ada dua jenis homonim, yaitu homograf dan homofon. Homograf yang berasal dari kata homo, yaitu sama, dan grafi, artinya tulisan, dilihat dari segi tulisan. Homograf ialah bentuk istilah yang sama ejaannya, tetapi mungkin lain lafalnya. Umpamanya antara kata teras yang dilafalkan teras yang berarti inti kayu, dengan kata teras yang dilafalkan teras yang berarti lantai di depan rumah. Homofon yang berasal dari kata homo yaitu sama, dan fon yang artinya bunyi. Dilihat dari segi bunyi, homofon ialah bentuk sama lafalnya tetapi berlainan ejaannya. Misalnya kata bank dengan bank yang bunyinya persis sama, tetapi maknanya berbeda. Bank adalah lembaga yang mengurus lalu lintas uang, sedangkan bank adalah bentuk singkat dari abang, kakak, laki-laki. Kita lanjut, hiponim dan kehiponiman. Ialah bentuk yang makna terangkum oleh bentuk superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas, atau kata yang mencakup kata superordinatnya. Misalnya kata mawar, melati, cempaka, masing-masing disebut hiponim. Jadi, kata bunga merupakan superordinatnya. Contoh lain misalnya binatang merupakan kata superordinat, dan kata sapi, kelinci termasuk hiponim. Materi terakhir yaitu kepoliseman. Kepoliseman ialah gejala keaneka makna yang dimiliki oleh bentuk atau istilah. Maksudnya di sini memiliki makna yang lebih dari satu. Umpamanya yaitu kata kepala. Kata kepala memiliki 4 makna. Yang pertama, bagian tubuh dari leher ke atas, seperti terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua,
Pemimpin atau ketua seperti kepala sekolah, kepala stasiun. Ketiga, jiwa atau orang. Seperti dalam kalimat, setiap kepala menerima bantuan Rp100.000. Keempat, bagian dari suatu yang berbentuk bulat, seperti pada kepala paku dan kepala jarum. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.